Selamat pagi Tribuners, saya Iga Almira, kembali lagi dalam segmen Tamu Tribun. Nah, pada episode hari ini kita sudah bersama dengan Kasih Penkum Kejati Maluku Utara, Pak Richard Sinaga. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kenapa Pak Richard Sinaga hari ini sebagai tamu Tribun kita? Karena kita akan membahas mengenai peran Kejaksaan Negeri Tinggi sebagai penegak hukum yang selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, salah satunya itu melalui program yang namanya Jaksa Menyapa, betul ya Pak? Ya. Oke, nah itu gimana sih caranya untuk menegakkan integritas, disiplin, dan kinerja dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Richard. Terima kasih kawan-kawan sahabat Tribun dan masyarakat semua atas undangannya pada kita. Sehingga kita boleh diminta untuk datang ke sini. Saya mewakili pimpinan dan salam hormat pimpinan untuk Tribun dan untuk kita semua. Saya lanjut saja. Kalau ditanya tadi saya kalau tidak salah saya dengar ada yang namanya dikatakan Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa memang itu adalah program dari pusat yang dia amanatkan oleh pusat oleh pimpinan kita Bapak Jaksa Agung, supaya kita lebih menyentuh ke dalam hati nurani masyarakat. Kita tingkatkan program-program bagaimana kita bisa membaur dengan masyarakat. Sehingga adalah program yang namanya Jaksa Menyapa. Bahkan baru-baru ini pun di pusat, Jaksa Agung melalui Kapus Penkum pun membuat suatu program yang namanya Jaksa Menjawab, Omjek. Itu ada program itu. Program yang namanya Jaksa Menjawab. Bedanya apa tuh sama Jaksa Menyapa? Kalau Jaksa Menyapa itu identik dilakukan di studio-studio atau di tempat-tempat yang sifatnya formil. Kalau menurut saya ya, tempatnya formil. Tapi kalau Omjek, ini sifatnya nggak formil dia. Mau di tempat di mana ada keramaian, kita datang, langsung turun, mereka bertanya, kita jawab. Disinilah program yang pimpinan kita di pusat meminta kita supaya kita itu menyatukan hati dan pikiran kita dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Sehingga kita diminta untuk ditanya, kamu jawab. Sehingga program namanya Omjek, Jaksa Menjawab. Jadi turun langsung, kalau ada pertanyaan dari masyarakat langsung dijawab langsung. Langsung kita jawab. Langsung kita jawab. Jadi memang sifatnya ya langsung lah. Tidak pakai administrasi ini dulu, bertanya ke sana, kasih administrasi. Enggak, langsung datang, tanya, kita jawab. Terus tadi ditanya bagaimana sih sebenarnya. Jadi kita tuh ada tingkatan pengawasan melekat. Kalau ditanya bagaimana cara kita menjaga integritas, di kita ini kan ada yang namanya bagian pengawasan. Dia ini suatu bidang yang membidangi, menjaga, mengontrol kita ketika misalnya yang namanya jaksa kan adalah juga manusia. Tak terlepas dari yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan harapan kita dan harapan pimpinan pun agar kita para jaksa ini beretikat baik semua, berdedikasi, berintegritas, bagaimana caranya pengawasannya ditingkatkan. Jadi ketika ada pengaduan atau apapun itu namanya yang mencerminkan suatu perbuatan oknum, tersampaikan oleh pimpinan, dilaporkan, ya pasti bidang itu bekerja. Sehingga disinilah yang dikatakan bahwa pimpinan kita pusat pun konsentrasi untuk itu. Bagaimana cara tetap menjaga di jajaran kita tetap memiliki integritas dengan norma-norma yang ada di dalam fungsi dan kewenangan kita. Sehingga tidak mencederai peran dan fungsi jaksa itu sendiri di masyarakat. Nah, udah kita dengar tadi kalau ada yang namanya program Jaksa Menyapa, ya. Ada program Jaksa Menjawab, di mana langsung turun di tengah-tengah masyarakat dan menjawab keluhan-keluhan masyarakat. Ya. Nah, ini menarik sekali. Berarti Kejaksaan Tinggi sebagai penegak hukum juga memiliki manfaat lah untuk masyarakat. Nah, mungkin selain dua program itu ada manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh kejaksaan untuk masyarakat. Kalau ditanya ada manfaat-manfaat lain, saya pikir banyak, Mbak. Apalagi yang baru-baru ini. Mungkin di bidang sosial mungkin, Pak. Di bidang sosial kita kan ada yang namanya, kalau saya ya, karena program saya penyuluhan hukum, penerangan hukum, kita itu menyambangi suatu daerah-daerah atau sekolah-sekolah atau perangkat-perangkat pemerintah yang memang membutuhkan kita
dalam melakukan, misalnya dia mau melakukan suatu tindakan yang menurut dia tidak ngerti, tidak paham. Ini kalau kita bicara terhadap mereka pengelola anggaran. Kepada masyarakat pun, sekiranya memang masyarakat ingin bertanya sesuatu hal yang tidak dia mengerti, silakan datang ke kita. Dan mungkin ketika dikontak di kita datangin sepanjang memang wilayahnya masih bisa kita jangkau. Itulah salah satu program dari pusat yang bagaimana cara kita untuk mengatasi yang namanya ketidaktahuan masyarakat. Sehingga kita punya prinsip bahwa masyarakat tidak dibiarkan dengan ketidaktahuannya. Tinggal kadangkala masyarakat tabu dengan institusi kita. Iya, betul. Wah, ini kejaksaan, kita dipanggil di sana, atau kita nanti nyampein ke sana, nanti kita dibilang begini lagi, begini. Bermasalah. Sehingga inilah fungsi saya selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita ada bidang-bidang lain yang fungsi dan peranannya, bahwa ada fungsi kita untuk memberitahukan kepada masyarakat ketika masyarakat tidak tahu. Makanya ada penerangan hukum, penyuluhan hukum, terus kita kalau untuk sekolah jaksa masuk sekolah. Kayak tadi, Om Jack yang baru-baru ini jaksa menjawab. Jadi sebenarnya banyak sekali program-program. Kalau di daerah lain, kejaksaan-kejaksaan lain tuh ada jaksa masuk pesantren, ada jaksa masuk, ya macam-macam lah di tempat-tempat keramaian itu. Artinya penyuluhannya tuh sama saja atau mungkin beda-beda tergantung instansinya atau gimana? kalau kita masuk ke dalam pemerintahan atau pengelola anggaran, biasanya kita memberikan masukan terkait pengelolaan anggaran agar cenderung tidak melakukan tindak pidana. Iya. Tindak pidana apa? Ya salah satunya tindak pidana korupsi. Kalau untuk masyarakat kan banyak, Mbak. Kadang-kadang, Pak, ini saya nanya, ini anak saya melakukan, saya boleh nggak mukul anak saya, sementara anak saya ini bandel. Ya kalau kita lihat dari fungsi orang tua, ya sah-sah saja kan dia mukul anaknya. Cuman ketika kita berikan sosialisasi, kita berikan yang namanya penerangan hukum, bahwa Bu tidak bisa terlalu jauh, Ibu misalnya mukul anak, boleh yang sifatnya untuk memberikan pelajaran boleh, tapi ada undang-undang sekarang yang ibu harus atasi, yaitu undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai maksud hati kita mendidik anak, tapi kita bersinggungan atau bertentangan sama aturan hukum. Kan banyak sekali kita lihat sekarang. Apalagi kita kan di daerah-daerah tertentu, adalah kita lihat guru karena maksudnya untuk mendidik muridnya, dia pukul, orang tuanya tidak setuju, diaduin, jadinya ribut. Sehingga inilah peran kita agar guru pun, orang tua pun, ya saling-saling sama-sama memahami bahwa kalau kita memang kaku menelusuri unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, memang cenderung tindak pidananya terpenuhi. Tapi kan kita lihat, ada kalau dalam bahasa hukum ada mengatakan hukum kausalitas, sebab dan akibat. Makanya akhir-akhir ini tahun berapa, 2020, dengan PRJ 15 tahun 2020, pimpinan kita di pusat menerapkan yang namanya restoratif justice. Suatu penanganan perkara tanpa berada di persidangan. Artinya dilaksanakan dengan cara kekeluargaan sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan. Tahun 2022 sudah ada 23 perkara yang kita RJ-kan. Artinya memang perkara ini memenuhi unsur, tapi karena kayak model tadi, keribut, penganiayaan, karena mungkin faktor-faktor yang bisa kita masukkan dalam persyaratan-persyaratan di RJ-kan, akhirnya tidak kita lakukan proses di persidangan. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Di tahun 2022 itu ada 23 kasus yang udah di RJ-kan dan memenuhi syarat RJ. Tahun 2023 baru bulan ini aja sudah, sampai bulan ini aja sudah 6 perkara yang kita lakukan dan memenuhi persyaratan RJ. Dan itu salah satu terobosan daripada Jaksa Agung kita. Bagaimana caranya supaya perkara hukum tetap kita tegakkan, tapi hati nurani atau perhatian kita kepada masyarakat tetap kita junjung tinggi. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan tadi. Jadi tidak masuk persidangan lah istilahnya kayak gitu. Makanya namanya restoratif justice. Oke, nah itu untuk peran Kejaksaan Tinggi dengan masyarakat lah. Ya, itu semua Mbak. Itu pelaksananya itu di tingkat kejari-kejari. Karena kan kayak tadi dibilang, kita ini di Kejaksaan Tinggi itu hanya menerima, Pak ini ada perkara ini, disampaikan ke Aspidum, ke Kejaksaan Tinggi melalui Asisten Pidana Umum, baru tersampaikan ke pusat, ke Wakil Jaksa Agung, di ACC dengan memenuhi persyaratan, kita laksanakan baru RJ itu. Jadi memang pelaksanaan ini karena kita kan di pusat ini hanya mengontrol kinerja para kajari-kajari. Kalau di dalam kepolisian mungkin tingkat kita kan Polda. Mereka ini kan pores-poresnya, kajari-kajarinya. Jadi pelaksanaan ini kayak model di mana? Di Ternate misalnya, berarti Kejaksaan Negeri Ternate. Tetap laporannya di Kejati. Proses laporan ke pusat itu melalui
Kejati melaporkan ke pusat. Jadi kalau ditanya apakah ini RJ-nya RJ di Kejari atau di Kejati, pada prinsipnya laporan ke pusat itu atas nama Kejati. Tapi pelaksanaannya di setiap Kejari di mana locus tempus kejadian itu. Ini menarik sekali sih restoratif justice tadi ya. Ini kan diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kan ada dua pihak nih, tetap ada yang melakukan pelanggaran. Iya. Nah itu gimana tuh cara untuk mengatasi? Apakah memang damai saja atau mungkin ada hukum-hukum lain mungkin? Jadi begini Mbak, yang saya lihat dari Perja 15 tahun 2020 ini kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga bisa dilakukannya restorasi justice, artinya pelaksanaan tanpa melalui proses persidangan. Itu adanya perdamaian, itu adanya ancaman hukuman kurang dari 5 tahun. Ya, terus dia baru itu melakukan perbuatan pidana. Baru pertama kali. Jadi bagi mereka yang udah 2 kali, 3 kali jangan harap lagi dapat RJ. Nggak ada cerita itu, gitu loh. Jadi bukan berarti, wah ini Pak karena ada perdamaian, nah ancaman kurang dari 5 tahun, nanti dia minta lagi, dikasih lagi. Salah satu persyaratan yang paling utama adanya perdamaian dan baru 1 kali dia melakukan. Satu persyaratan pokoknya yang harus dipenuhi. Jadi yang saya tangkap dari analisa yuridis saya, berarti ini orang baru pertama kali melakukan, sehingga dikasihlah toleransi untuk RJ itu sepanjang memenuhi kriteria itu. Nah kedepannya ketika memang dia beranggapan Pak saya hilap, saya ini, dilihat ternyata dia sudah waktu itu telah diberikan RJ, saya pikir RJ tidak akan diberikan lagi. Tidak berlaku lagi. Karena sudah tidak lagi memenuhi syarat yang baru pertama kali itu. Jadi kalau salah satu syarat tidak dipenuhi ya sudah RJ tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Nah, menarik sekali untuk restoratif justice tadi. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Richard mengenai pengawasan internal di dalam Kejaksaan Tinggi tadi. Itu untuk sejauh ini sudah seperti apa pengawasan yang dilakukan? Yang tadi sudah disinggung juga di awal, untuk internalnya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, pengawasannya seperti apa? Kalau ditanya pengawasan internal, saya merasa pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan yang ada di kita itu cukup maksimal. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika ada laporan di kita masuk terkait permasalahan, misalnya dianggap ada laporan, ini ada oknum, ada jaksa nakal, ada ini, pimpinan tetap cepat merespon itu. Kenapa? Ya karena jangan sampai gara-gara nasi setitik, rusak susu sebelanga. Di pusat sedang menggeming-gemingkan bahwa ayo kita bersihkan, ayo kita berintegritas. Jangan sampai hanya gara-gara satu, sehingga dianggap kinerja kita, perbuatan kita yang baik ini jadi tercederai hanya gara-gara orang tertentu ini. Sehingga yang namanya apa sih tindakan yang telah dilakukan? Kita cepat merespon, cepat direspon. Sepanjang memang pengaduan itu punya data dan bukti. Kan yang kita lihat kan kadang-kala ya kita tidak, bagaimana ya, saya tidak terlalu jauh untuk bicara masalah. Kadang-kadang karena faktor subjektif, kita yang notabene baik-baik dilapori. Jadi pimpinan pun memang ada kriteria-kriterianya kayak apa untuk melanjuti laporan itu. Oke. Itu juga kan untuk sebagai upaya juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Iya, betul. Nah, untuk programnya gimana tuh Pak? Untuk kerja pengawalan dan pengamanan untuk bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, seperti bidang intelijen, terus yang tadi sudah dijelaskan juga, terus bidang tindak pidana umum, terus pendampingan bidang perdata dan tata usaha negara yang sudah dilakukan oleh Kejati Maluku Utara sejauh ini itu seperti apa? Saya sudah sampaikan tadi di depan bahwa untuk program yang tindak pidana umum itu telah melakukan 23 restoratif justice. Itu kan berada di tindak pidana umum. Iya. Karena bicara berkas perkara yang dibuat oleh kawan-kawan kita dari kepolisian. Sehingga itu adalah produk daripada tindak pidana umum, bidang pidum. Kalau bidang datun sendiri, dia telah menyelamatkan kalau tidak salah sudah beberapa miliar itu yang diselamatkan dalam hal pendampingan hukum. Jadi ada beberapa yang dimintakan melalui bidang datun untuk membuat LO, legal opinion atau pendapat hukum, terus menagih dari kayak sebenarnya yang saya lihat BPJS, ada tunggakan-tunggakan BPJS yang dimintakan ke kita untuk dilakukan proses penagihan penyelamatan uang negara. Nah, kalau di Intel sendiri kita ada yang namanya proses pengamanan proyek strategis, PPS. Di tahun 2022 ada 10 PPS yang kita lakukan pengamanan. Nah, artinya kita dampingi
kita kawal sehingga dengan harapan bahwa pekerjaan ini jangan sampai terlepas, jangan sampai ada perbuatan hukumnya. Yang kita jaga dari sisi AGHT-nya, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Sehingga proyek ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran. Jadi itu program-program yang ada di kita, di semua bidangnya. Nah, saat ini katanya ada Kepala Kejati baru ya, yaitu Bapak Budi Hartawan Panjaitan. Iya, pimpinan dan kita juga Pak hadir, Budi Hartawan. Iya, sebagai Kejati baru pasti hadir juga dengan beberapa program unggulan. Nah, mungkin sebagai perwakilan Pak Richard boleh mungkin dijelaskan mengenai program unggulan apa saja yang sudah beliau terapkan setelah menjadi Kepala Kejati baru saat ini. Ya, saya luruskan Mbak ya, sehubungan beliau ini baru, mungkin akan menerapkan. Ya, bukan sudah diterapkan ya. Boleh. Jadi pada prinsipnya memang mengacu kepada komando dari pusat bahwa kita pada prinsipnya harus menegakkan hukum, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan, sebagaimana ini perintah daripada Jaksa Agung sendiri. Dan ini pun amanah undang-undang. Ya. Bahwa kita sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peranan bagaimana hukum ini bisa kita tegakkan dengan berasaskan keadilan itu. Lalu juga turut mensukseskan pemilihan umum. Kita sama-sama tahu sebentar lagi pemilu ya, 2024. Pemilu. Baik itu Pilpres maupun Pileg. Serentak semua. Jadi kita diminta terutama di jajaran kita di instansi kejaksaan, terlebih khususnya di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, diminta kita netral. Iya. Jangan ada keberpihakan kepada salah satu. Kalau sempat terjadi ada laporan keberpihakan kita tersampaikan ke pimpinan, saya pikir hukumannya langsung jelas dan nyata di situ. Dan itu salah satu program beliau yang memang mau beliau terapkan di masa kepemimpinan beliau. Nah, pasti dari beberapa program itu adalah program unggulan dari Pak Kepala Kejati. Itu apa tuh program unggulannya? Yang udah pasti sih kalau ditanya apa sih program-program unggulannya, ya berarti menerapkan fungsi dan kewenangannya dengan baik dan benar. Ya kayak tadi masalah RJ, ya pelaksanaan RJ kita memang benar harus objektif. Terus tadi juga saya udah sampaikan bahwa sebentar lagi mau ada pemilu, ayo kita netral, ayo kita jaga di daerah-daerah mana yang ancamannya cukup tinggi, kita harus kontrol di situ. Selain daripada fungsi-fungsi lainnya di setiap bidang. Sehingga dengan demikian keberadaan beliau berjalan di dalam fungsi dan kewenangannya, di relnya. Saya rasa demikian, Pak. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita dengan Nggak ada yang lain lagi nih? pada hari ini. Iya. Nggak ada yang lain lagi? Nggak ada yang lain, tapi ada closing statement dari Pak Richard Sinaga. Mungkin sebelum saya menutup episode pada hari ini, Pak Richard mungkin ada semacam closing statement atau kata-kata untuk Tribuners yang sedang menonton saat ini. Oh iya. Silakan. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Jadi saya atas nama Kepala Seksi Penerangan Hukum dengan fungsi dan peranan saya selaku Kasipenkum, saya meminta terlebih khususnya kepada masyarakat yang ada di wilayah Maluku Utara, ayo berdayakan fungsi penerangan hukum yang ada di kantor kita di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, bahwa kita ada untuk bagaimana caranya menerapkan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Jadi tolong bantu kami untuk dapat menyelesaikan fungsi dan peranan kita dengan baik dan benar. Saya rasa demikian. Oke. Nah, mungkin itu saja obrolan saya dengan Pak Richard Sinaga selaku Kasipenkum Kejati Maluku Utara. Dan semoga program-programnya berjalan dengan lancar dan tercapai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bisa terwujud. Oke, mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini. Saya Iga Almira, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. So, boleh, Mas? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.